Selamat datang di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, share, dan nyalakan notif lonceng. Terima kasih. Kita akan membahas tentang prakarya dan kewirausahaan dengan judul Sistem Pengolahan Makanan Internasional. Seiring berkembangnya zaman, manusia melakukan aktivitas di luar daerah asalnya, sehingga terjadi interaksi antara daerah, bahkan antar negara. Begitupun dengan makanan khas suatu negara. Para pelaku perjalanan kerap membawa makanan khas asal negaranya ke tempatnya yang baru. Maka dari itu muncullah makanan internasional. Makanan khas internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara namun dapat dijumpai di negara lain. Makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakat negara asalnya. Jenis dan karakteristik makanan internasional. Masakan internasional dibagi menjadi dua. 1. Masakan kontinental. 2. Masakan oriental. Masakan kontinental masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya. Sejarah masakan kontinental dimulai ketika bangsa Romawi jaya melawan Eropa. Untuk merayakannya diadakanlah pesta. Orang tidak puas lagi dengan hidangan-hidangan yang sederhana. Sekitar abad ke-14 mulailah dikenal penggunaan berbagai macam saus. Masakan kontinental. Sewaktu bangsa Eropa pada abad ke-13 menjelajahi dunia timur, mulailah penggunaan mie, dan kemudian dikembangkan menjadi spaghetti, makaroni, dan vermicelli yang menjadi terkenal sebagai makanan khas Italia. Pada zaman Napoleon, karena perang yang berkesinambungan, cadangan bahan makanan menipis. Timbullah gagasan untuk mengganti mentega dengan margarin. Masakan kontinental biasanya menggunakan bumbu instan atau bumbu siap pakai berupa bumbu kering. Ciri-ciri masakan kontinental. 1. Eropa Barat. Bumbu yang sering digunakan adalah merica dan garam. 2. Eropa Timur. Berbumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. 3. Eropa Selatan. Berbumbu tajam pula seperti lada dan kayu manis. Susunan masakan kontinental terdiri dari 1. Appetizer atau makanan pembuka. 2. Main course atau makanan utama. 3. Dessert atau makanan penutup. Masakan selanjutnya adalah masakan oriental. Masakan oriental merupakan jenis makanan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Masakan oriental adalah perpaduan beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasanya. Karena masakan oriental selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap, saus tiram, saus tomat, wijen, dan lain-lain. Bumbu yang digunakan biasanya merupakan bumbu segar yang langsung diracik. Masakan oriental selalu dihidangkan sebagai makanan pokok seperti nasi, mie, ataupun jagung, sehingga mengandung lebih banyak karbohidrat daripada protein hewani dan nabati. Masakan oriental cukup bervariatif dalam menggunakan bahan makanan,
dari mulai sayur mayur, daging-dagingan seperti daging sapi dan daging ayam, serta berbagai seafood yang diolah baik dibakar maupun digoreng. Dalam makanan Oriental tidak dikenal susunan menu. Penyajian menu berdiri sendiri karena belum ada standarisasi susunan menu. Teknik pengolahan makanan Oriental kompleks dan lama, namun tata cara penyajian lebih simpel. Dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama untuk jenis makanan berbeda dan dilaksanakan sekaligus. Terdiri dari makanan pokok, lauk, dan sayuran. Masakan Cina. Makanan pokok bangsa Cina adalah nasi yang dihidangkan dengan lauk pauk. Sebagai pengganti nasi biasanya digunakan mie atau bihun. Keistimewaan masakan Cina adalah pengolahannya cepat dan dilengkapi dengan saus tomat, sambal cuka, dan kecap. Masakan yang berkuah selalu dihidangkan dalam mangkok. Alat makannya adalah sumpit. Masakan Jepang. Ciri khas negara ini adalah menggunakan bahan mentah ikan atau ayam sebagai hidangan. Susunan makanan Jepang dipengaruhi oleh susunan makanan Amerika, di mana selalu dihidangkan dulu semacam selada atau sop, kemudian makanan pokok dan dessert. Sop dihidangkan dalam makanan bersama. Sendok atau sendok bebek kemudian menyusul hidangan lain bersama sedikit nasi yang dimakan dengan sumpit. Berikutnya masakan Jepang. Masakan Jepang juga menggunakan berbagai macam jamur. Alat-alat untuk menghidangkan makanan Jepang memiliki bentuk dan warna menarik dengan bahan tak dari porselen. Meja makan Jepang berkaki pendek dan orang yang makan duduk bersila sekelilingnya di atas bantal. Berikutnya, masakan India, Arab, dan Pakistan. Makanan pokok bangsa Arab, India, dan Pakistan adalah nasi dan macam-macam roti yang digunakan dengan yang dimakan dengan lauk pauk seperti gulai dan kari, kambing guling atau daging panggang. Dan kebab adalah makanan yang paling terkenal. Bumbu yang dipakai adalah bumbu kering dengan aroma dan rasa yang keras. Salah satu bumbu yang populer adalah kari. Dalam makanannya juga dipergunakan minyak samin untuk menggoreng dan menumis. Bangsa Arab dan India pada umumnya makan dengan tangan dan bersila di lantai. Berikutnya, masakan Filipina. Makanan pokok bangsa Filipina terdiri dari nasi yang dimakan dengan lauk pauk, terutama ikan dana. Merupakan perpaduan masakan timur dan barat. Filipina merupakan negara penghasil kelapa. Oleh karena itu, makanannya pun banyak mempergunakan kelapa dan santan. Orang Filipina umumnya makan dengan tata cara barat. Meja makan dengan alat-alat yang digunakan pun beberapa peralatan makanan modern. Sekian, terima kasih.